seandainya Mama masih hidup nih, masih hidup. Seandainya masih hidup. Apa sih yang pengen kamu lakuin sama Mama itu? Banyak banget. Bahkan Yang paling intinya deh, untuk membahagiakan lah gitu. Ada nggak yang belum kecapai? aku pengen ngasih segalanya sih buat mama aku. Horas Podcast Silaban. Malam ini kita ditemani wanita cantik. Udah di depan aku, namanya Sita. Halo Kak Sita. Halo Bang Sel. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Oh ya, akhirnya sampai juga di sini ya. Dengan begitu banyak perjuangan Setelah ya. sekian lama Lama ya. Sorry ya. Jadi apa ya, super busy atau power busy apa nih ya? Waktunya aja kali ya yang nggak belum tepat ya. tepat. Oh, nggak tepat. Bukan Banyak karena kendala kemarin-kemarin. sibuk ya? Iya, sibuk latihan karena kita lagi fokus latihan juga kan. Ke Fornas itu ya? Fornas, iya. Oke, jadi sekarang nggak sibuk ya? Ya, sekarang lagi senggang sih. Tadi habis makan-makan. Udah klop semua baru ke sini. Iya. Oke, tapi thank you loh udah datang ke sini. Iya. Gimana nih lihat juga. setulusnya kopi? What do you think? Keren Unik, ya, bagus, unik. Desainnya kayak rumah gitu. Iya. Nggak Tapi kayak bagus lah kafe. foto-foto ya. Unik lah foto-foto. Instagramable banget ya di sini tempatnya. Nanti siap ngobrol, kita foto-foto di sini. Siap. Tapi ngomong-ngomong nih, Kak Sita aslinya mana? Batam bukan? Enggak, aku aslinya Jawa Barat, Sukabumi. Oh, Sukabumi. Oh, langsung ke Batam. Enggak. Aku ke Batam itu sebenarnya tujuannya tuh buat kuliah. Sebelum ke Batam kemana dulu nih? Sebelum ke Batam aku di Bintan. Oh, di Bintan. Oh, Aku pernah di Tanjung Pinang, kemudian aku juga pernah di Tanjung Uban, iya. terus pernah stay di Lagoy juga. Oh, di Lagoy. Berapa lama di Lagoy? Di Lagoy aku 3 tahun, dari 2010 Sampai 2013. Baru 2013 aku mulai hijrah ke Batam. ke Batam. Tapi kita kok nggak jumpa ya di Lagoy? Di mana di Lagoy kemarin? Di Nirwana Garden. Nirwana Resort ya. Oh, 2013 ya. 2010 Oh iya, nggak jumpa sampai kita. 2013. Aku pertama kali ke Bintan itu 2016 lah, 2016. Oh iya, nggak jumpa ya, nggak jumpa. dong. Tapi kok bisa nyasar ke Pinang atau ke Bintan gitu? Gimana ceritanya itu? Waduh, panjang banget itu ceritanya. Intinya aja, singkatnya aja gimana? Singkat ceritanya, semuanya serba gak sengaja sih Bang. Gak di planning kan gitu? Gak ada planning. Aku nggak juga gak nyangka bakal tiba-tiba nyangkut di Tanjung Pinang, bakal di Bintan. Aku juga gak nyangka. Intinya ya mencoba apa ya? Cari rezeki yang lebih bagus gitu. Sama seperti orang-orang yang merantau lah, cari kerjaan. Gitu. Cuman kan kalau di kampung-kampung kan agak susah ya kerja. Apalagi statusnya belum ada ijazah, belum selesai sekolah gitu. Misalnya Sukabumi ke Tanjung Pinang, atau masih ada cerita di balik itu nggak? Bisa diceritain? Ada cerita di balik itu. Dulu sebelum ke Tanjung Pinang aku ikut temen sih. Kalau di kampung-kampung itu kan biasanya banyak ini ya, sponsor-sponsor, ya, agen-agen kayak buat TKW ke luar negeri gitu. Jadi waktu itu ada temen yang lagi mau berangkat ke Malaysia. Terus ya udah aku ikut-ikut aja. Oh, ikut-ikut aja. Iya. Karena terus dari Sukabumi? Niat aku waktu itu mau merantau jauh itu sebenarnya untuk setelah mama aku meninggal. Oh, mama udah meninggal. Mama aku meninggal waktu aku kelas 2 SMA. Oh. Jadi aku tuh ngelihat, aku kan punya adik 4 nih. Di bawahmu 4 ya? 5 bersaudara. Adik aku 4 masih kecil-kecil. Semuanya kan masih sekolah, termasuk aku waktu itu masih sekolah. Iya. Nah, aku ngelihat semua keluarga ini semenjak gak ada mama kok jadi berpencar. Yang kecil ini kan ada yang dibawa nenek gitu kan, ada yang dibawa bibi gitu kan. Tinggal di tempat nenek. Jadi rumah itu kan makin sepi ya, udah kehilangan mama. Iya. Adik-adik juga jadi jauh. Papa waktu itu nggak di rumah? Di rumah, cuman karena secara ekonomi kami kurang, jadi
ya adik aku ada yang dibawa sama keluarga lain gitu. Jadi itu dengan membantu ekonomi juga lah ya. Oh iya. Terus? Ya, terus aku tuh bertekad. Setelah tamat sekolah? Belum tuh. Oh belum? Aku putus sekolah. SMA-nya? Iya, aku putus sekolah. Tapi aku punya tekad gimana ya buat ngumpulin. Aku tuh udah sedih kehilangan mama. Iya. Terus tiba-tiba rumah ini kok makin sepi gitu, makin nggak ada orang gitu kan. Gimana supaya adik-adik aku itu ngumpul semua lagi. Dan aku kayak udah mikirin ke masa depan mereka gitu. Oh iya. Gimana biar bisa mereka sekolah, lebih baik lah ya. Iya, jangan kayak biarlah aku yang berkorban, sekarang aku putus sekolah deh, aku kerja gitu kan, buat bantu mereka gitu. Tapi biar adik-adikmu sukses naik gitu. Iya, tujuan aku pertamanya itu tuh kan. Iya. Nggak ada pilihan lain nih, pilihannya itu cuma jadi TKW gitu kan. Ke Malaysia. Waktu itu aku kan masih kecil banget ya, masih teenager lah, usia aku masih belasan. Oh, badannya nggak sebesar ini dulu ya? Enggak, aku kecil banget. Kecil ya, sama Eko tadi. Kecil, terus kan mukanya juga muka imut. Jadi pas aku dibawa ke imigrasi itu sama agent itu suruh buka jilbab, aku kan dulu pakai jilbab kan. Terus buka jilbab katanya. Pas dibuka, kamu bohong nih, pasti usianya ditua-tuain nih katanya gitu. Iya. Jadi waktu itu aku gak lolos. Dicek dokumennya. Iya. Jadi gak lolos. Iya. Oh. Akhirnya aku gak bisa bikin paspor. Itu imigrasi di mana itu? Tanjung Uban. Oh, Tanjung Uban. Iya. Jadi gimana nih rutenya dari Sukabumi langsung ke Tanjung Uban atau ke Batam dulu? Kalau penampungannya di Tanjung Pinang. Aku stay di Tanjung Pinang. Rute perjalanan dari kampung lah, dari kampung itu kan aku naik apa itu? Lewat Tanjung Priuk naik kapal. Sampai ke Pinang. Sampai ke Tanjung Pinang. Iya. Stay di penampungan Tanjung Pinang. Iya, terus pas waktu pengurusan paspor kami pergi ke Tanjung Uban. Oh, buatnya di situ. Iya, buatnya di situ. Dan ternyata aku nggak lolos. Nggak lolos. Terus aku dimarahin sama si agent ini. Kamu kok nggak bisa bersandiwara apa gimana gitu kan? Terus aku kan bilang ya aku bisa apa? Maksudnya memang kenyataannya secara fisiknya aku kecil gitu kan. Tapi waktu ditanya kamu manipulasi nggak? Umurmu berapa sekian gitu? Gak bisa ngomong, aku diem aja, aku nggak ngejawab apa-apa. Soalnya aku takut kan waktu itu. Iya. Pikirannya udah langsung nanti ke polisi lah. Tapi ada pengakuan yang jujur gitu. Oh, umurku memang nggak sesuai dengan dokumen ini. Aku diem aja, langsung di backup sama tim dari agennya itu. Oh, tapi tetap nggak lulus ya, tetap nggak lolos ya. Dilolosin. Oke, nggak lolos nih sampai di Tanjung Uban. Next kemana? Dari Tanjung Uban. Yang karena nggak lolos di situ nggak jadi kan ke Malaysia. Siap itu kemana itu? Aku kerja di Tanjung Pinang. Sebagai apa itu? Sebagai IRT di rumah orang Cina. Oh, serius? Iya. Oh. Ya pokoknya waktu itu kan aku didesak ya sama yang punya agent ini. Iya, agent itu. Gimana nih kamu udah berangkat ke sini sementara biaya? Uang udah keluar gitu iya, betul, kan. Betul. Dan aku juga ada ninggalin orang tuaku uang gitu sebelum aku merantau itu gitu. Jadi pinjem lah sama dia. Iya. Nah, jadi aku tuh yang gimana deh Pak caranya kasih aku kerjaan mau itu di sini dimanapun gitu. Yang penting aku bisa bayar ke agent gitu. Ya udah aku jadi terima kerja apa aja gitu. Jadi dapat IRT. Ya dapat IRT di rumah orang Cina, rumahnya 4 tingkat. Jadi setiap hari itu naik turun, jadiin tempat sembahyangan gitu di lantai atas, turun lagi ke bawah. Ya pokoknya super ekstrim lah kerjanya. Setelah dari situ kemana nih pindahnya? Setelah dari situ aku kerja di Toserba. Di Pinang lagi? Iya. Oh, masih di Pinang. Itu berapa lama di situ? Kurang lebih setahun. Setahun. Iya. Siap dari situ kemana lagi? Siap dari situ aku ketemu satu kakak angkat. Boleh aku bilang kakak angkat ya? Boleh. Soalnya sampai sekarang aku masih komunikasi baik sama dia dan dia udah kayak keluarga aku. Bahkan aku ngerasa dirangkul lebih dari keluarga. Soalnya tinggal di mana nih? Tanjung Pinang? Tanjung Uban. Oh, Tanjung Uban. Iya. Oh. Ya dia itu ngasih aku kerjaan di Lagoy. Dia nawarin aku, "Dek, kamu mau nggak kerja di Lagoy?" Gitu kan. Ya udah, terus aku coba-coba deh berhenti dari Toserba itu setelah setahun. Aku pergi ke Lagoy, kerja di Lagoy. Ke Bintan Resort ya? Nirwana Resort. Nirwana. Tapi
Aku di ininya di spanya. Spanya. Namanya Kedaton Spa waktu itu. Oh, itu 2000 berapa lama di situ? 3 tahun. 3 tahun Mm-mm. juga. Cuman di 3 tahun itu kan dikasih dormitory tuh kan, jadi pengeluaran juga nggak terlalu banyak. Terus juga gajinya kan lumayan Lumayan, gitu. iya. Nah disitulah aku mulai membagi-bagi yang buat keluarga sama buat diri aku juga. Aku mulai punya cita-cita pengen ngelanjutin sekolah. Waktu itu kamu masih putus di SMA ya? Putus di SMA Waktu dan aku kerja ngambil di- paket C oh. di Tanjung Uban. Lulus? Lulus. Oh, mantap. Akhirnya 2013 aku baru bisa merealisasikan buat kuliah. Oh, udah Baru dapat daftar paket C ya. Baru aku kuliah. baru kuliah. Oh, bentar ya, Sita. Mau minum nggak? Boleh. Mau pesan apa nih? Ada apa ya di sini? Ada kopi. Ada mango juga ada. Oh, boleh deh. Aku Mango latte. Mango latte aja. Oke, nanti kita pesan. Bang, pesan mango latte 1 sama kopi karamel ya. Yang dingin ya. Oke, bentar lagi datang tuh. Thank you. Jadi siap dari Bintan kemana lagi? Siap dari Bintan 2013 aku langsung ke Batam. 2013 ke Batam. Oke, ke Batam langsung kuliah atau kerja dulu? Aku waktu itu pertama kali ke Batam diantar sama temen langsung cari tempat daftar kuliah. September kan, jadi pas emang lagi pembukaan daftar kuliah. Iya. Jadi aku daftar di Unrika waktu itu, ikut tes. Tapi aku belum dapat kerjaan nih di Batam, belum tahu juga iya, nih. iya. Baru setelah diterima tes di Batam, aku benar-benar pindah habis dari Iya. sana kan semua. Di Batam tuh aku mulai nyari-nyari kerjaan. Oh. Tapi nyari kerjaannya tuh bukan kayak orang ini ya, kirim-kirim email. Aku jajal satu persatu. Wow. Naik angkot deh. Toko-toko. Iya. Naik angkot? Iya. Oh. Jadi aku dapatnya waktu itu karena daerah Batu Aji ya. Iya. Kampusnya daerah Batu Aji. Aku jajal di daerah Batu Aji. Aku dapat kerja waktu itu di dealer ya pertama. Iya. Di dealer Honda. Jadi sambil kerja sambil kuliah. kuliah. Jurusan apa tuh kamu? Ekonomi, manajemen. Wis mantap lah ya, berarti ilmu manajemennya udah bagus lah. Iya, karena udah dari kecil nih dididik untuk memanage Iya. perekonomian Segala kali sesuatu lah ya. Iya, jadi aku lebih milih itu kayaknya itu lebih cocok ya? menjiwai. Lebih cocok gitu ya? Iya. Nggak mau pilih jurusan lain gitu? Kurang ada yang serak di hati sih. Cocoknya emang manajemen itu ya? Iya. Oh. Udah kuliah atau masih kuliah kerja? Kuliah Setelah sambil tamat kerja juga, setelah tamat kuliah masih jalan kerja gitu? Masih. Aku tuh alhamdulillah ya Bang, dari pertama kali aku merantau, aku tuh nggak pernah yang ngerasain namanya nganggur. Oh, langsung Jadi nyambung. setiap ada kerjaan itu dan step by step tuh kerjaan tuh meningkat ya, dari mulai IRT, Oh, wow. jaga toko, terus Betul. kemudian dapat di resort, Di resort ya. terus abis itu juga Ke showroom. ke showroom ya, selalu inilah nggak Naik pernah- level ya, naik level ya. Dan aku nggak pernah ngerasain nganggur, alhamdulillahnya sih. Bersyukur ya, mungkin itu berkat doa orang tua juga kali ya. Pasti bisa. Jadi masih komunikasi sama orang tua di kampung? masih dong. Masih ya? Aku masih punya 2 adik di kampung. Yang satu masih kuliah, yang satu mondok. Jadi cewek cowok yang nemenin bapak di rumah. Jadi 2 lagi di mana? Yang 2 lagi itu dulu sempat ikut ke Batam, sempat ikut kerja sama aku di Batam. Sekarang tuh yang satunya udah overseas kerja di Maldives. Kalau yang cowok kerja di sini sih di Batam, di daerah ya. Sekupang. Jadi Dia kemarin juga kerja sampai kuliah gitu malamnya kayak gitu. Jadi 3 kalian di sini ya? Iya 3. Oh, masih kontek-kontekan, kunjung-kunjungan? Masih ya? Heeh. Yang cowok sempat tinggal di rumah sih, cuman mungkin kan namanya anak cowok ya Bang. Dia lebih nyaman kalau main tuh nggak dibatasin kali Iya. Jadi dia ngekos sama temennya. Tapi sering main Sering ke ya. rumah. Sampai kamu kuliah atau sampai detik ini dengan begitu banyak pencapaian gitu ya? Siapa sih yang motivasi kamu membuat jadi seperti ini? Atau ada latar belakang nggak di balik cerita ini? Mungkin keadaan sih. Keadaan pribadi? Iya. Atau keadaan secara umum sekeluarga? Keluarga. Iya. Nah, gimana tuh ceritanya tuh? Karena keluarga aku tuh termasuk keluarga yang dibilang
miskin lah ya. Kurang mampu atau miskin gitu. Kurang mampu atau miskin iya. ya. Jadi aku ngerasa dari kecil itu kayak sama saudara sendiri tuh dipandang sebelah mata aja gitu. Ya dan bukan aku sih, aku ngelihat kisah orang tua aku juga gitu. Emang dari dulunya, dari waktu aku masih kecil juga aku udah diceritain yang hal-hal menyedihkan lah tentang gimana sih orang kecil diinjak sama ya sama orang lain dan keluarga sendiri juga gitu. Iya. Oke, ini minuman kita datang. Oh iya. Oke. Thank you Bang. Thank you. Kasih. Minum dulu lah ya. Oke, siap. Jadi karena keluarga tidak mampu, itu yang membuat kamu termotivasi untuk bangkit gitu. Memang biasa sih kalau kita keluarga yang direndahin gitu karena kita nggak punya apa-apa gitu kan. Ada momen atau ada hal yang masih kamu ingat gitu, yang membuat kamu termotivasi, mungkin diejek atau dikucilkan atau gimana? Yang paling sakit itu pada saat dengar orang tua aku dihina, itu yang pertama. Itu yang hina siapa? Saudara sendiri. Saudara dari mama atau bapak? Saudara dari mama. Saudara dari bapak enggak? Saudara dari bapak enggak ya, karena mungkin bapak gue emang keluarga gak punya. Oh, gak punya. Kalau saudara mama banyak yang punya ya? Iya, lumayan mungkin gitu. Menengah ke atas lah gitu. Menengah ke atas. Diapain tuh mama itu diapain? Jadi dulu tuh waktu aku masih kecil banget, aku kan belum 40 hari itu kan biasanya kalau di kampung itu acara anak kecil itu yang baru 40 hari itu ada selamatan-selamatannya gitu kan. Iya. Nah waktu itu tuh aku sampai 40 hari itu masih pindah-pindah tempat karena kita belum punya rumah. Mama papa aku belum punya anak rumah. Anak pertama kan? Anak pertama. Wow. Dan numpang ke sana sini. Jadi pindah-pindah gitu. Diusir sama keluarga di sini, dibawa ke sana gitu. Jadi pada saat aku harusnya selamatan 40 hari itu katanya dalam kondisi hujan. Aku diceritain sama mamaku ini. Oh iya, mama yang cerita ya. Dalam kondisi hujan aku dibawa di tempat kayak tempat jualan kan, kalau dulu jualan itu di tanggung gitu ya, pakai keranjang gitu. Nah aku dimasukin ke dalam situ dalam kondisi hujan-hujan. Wah, karena jalan kaki dan menyusuri pematang sawah gitu, nyari tempat baru. Aku udah bisa bayangkan itu loh, gelap, lumpur, ya gitulah. Jadi itu maksudnya kalau untuk aku pribadi aku dihina mungkin it's okay ya, aku nggak bakal nginget itu. Tapi pada saat orang tua menceritakan kesedihan itu kok kayaknya sakitnya tuh aku bisa ngerasain gitu loh. Sakitnya itu sakit banget gitu. Ada lagi selain itu? Ada momen yang lain nggak kalau di depanmu diejek mama atau papa waktu itu? Mungkin perjuangan bapak aku juga ya untuk hidup sama mama aku, dia berat banget. Secara dia dari keluarga gak punya. Sampai-sampai dia tuh dihina sama calon mertuanya itu. Lu mau ngasih makan dia apa? Lo nggak punya apa-apa gitu ya? Emang lu mau bacain dia Al-Fatihah doang? Oh iya. Gitu. Jadi dia menyepelekan anak pesantren itu nggak ada bisa nafkahin. Jadi semuanya itu dilihat secara materi doang gitu. Iya betul. Tapi alhamdulillahnya sih Bang, setelah itu mereka berjuang berdua. Dari mulai sama juga ada peningkatannya. Dari mulai nyicil dia upah berkebun beli 1 kelinci. Betul. Sampai akhirnya itu beli 1 kerbau. Oh, mahal tuh. Iya. Jadi dia menunjukkan, maksudnya walaupun kecil dia mampu loh gitu. Tanpa bantuan dari keluarga pun dia berusaha gitu. Namanya rezeki itu kan kita nggak bisa hitung dari lu kerja apa, jabatan lu apa, penghasilan lu berapa, kayak gitu. Nah itu sih, 2 itu aja sih yang paling bikin aku sedih. Itu aja. Kalau misalnya waktu mama masih hidup, terus kamu belum ada planning mau ke Malaysia, ada nggak? Dan nggak bakal dikasih. Nggak dikasih. Jadi tua, waktu yang ke Malaysia itu gimana ceritanya? Kamu diam-diam ya? Itu setelah mama nggak ada. Oh. Kalau mama aku itu
karena dia juga dulunya perantau juga. Dia pernah kerja di Jakarta, di mana-mana lah dia udah pernah rasain. Jadi dia itu berusaha untuk anaknya itu jangan merantau deh gitu. Gak usah Mungkin dia jauh-jauh ngerasain ya, kali iya. ya kerja di bawah telunjuk orang itu gimana gitu. Jadi dia berusaha untuk ngedidik aku dari kecil itu. Dia jualan, dia bikin gorengan, terus dia mendidik aku untuk jajain nih gorengan. Kalau lu mau jajan ke sekolah, lu jajain gorengan. Jadi kadang aku ke sekolah itu bawa gorengan, sambil aku jajain ke teman-teman. Iya, emang aku dari kecil itu udah dididik jiwa dagang ya. Jajain barang apa aja deh aku jadiin duit gitu. Jadi nggak malu nggak? Enggak. Di awal-awal mungkin ya, di awalnya aja. Agak sedikit nervous, grogi gitu ya. Pasti. Sedikit ya. Tapi setelah banyak orang-orang yang beli dan ketagihan itu malah jadi kita kayak makin percaya diri iya, gitu. makin pede ya. Iya. Ya maksud aku gini, ketika mau masih hidup, kamu masih di kampung, masih sekolah gitu, ada nggak keluarga dekat yang langsung di depanmu ngejek dirimu atau ngejek mama atau papa, kalian keluarga nggak mampu, nanti Sita nggak jadi tuh sekolah, nggak lulus tuh, atau sejenis itulah, pernah atau secara langsung gitu? Kalau secara langsung enggak sih ya Bang, tapi kalau ngomong di belakang ada? Kalau aku tuh ngelihatnya secara sikap ya, kayak mereka kan ngelihat nih aku ini orang nggak mampu, kamu mau nggak kerja di rumah aku? Oh, dibilang gitu? Nanti uang jajan sekolah kamu aku yang ngasih gitu. Tapi kamu bersih-bersih pulang sekolah bersih-bersih di rumah dia, nyapu, ngepel, nyiapin apa, bantu masak. Semua lah ya. Kayak kerja di rumah gitu. Nah dari situ juga mungkin waktu itu karena aku masih kecil ya aku seneng-seneng aja ya. Maksudnya mau aja lah. Nggak nyusahin orang tua intinya betul. Gitu secara uang jajan. Tapi setelah aku dewasa aku kepikiran, oh seperti itulah aku dianggap dulu gitu. Sekecil itulah mungkin aku dulu dianggap gitu. Sampai di tempat saudara, waktu misalnya datang ke sana untuk bantu bersih-bersih, ada perlakuan yang gak enak juga pasti. Ada ya? Yang masih kamu ingat nggak? Perlakuan yang gak enak tuh bukan dari dia sih, tapi dari keluarganya. Kan dia juga punya keluarga, dia juga punya mertua, punya orang tua gitu kan, dari pihak istrinya gitu kan. Nah, jadi waktu tahu aku tinggal di situ tuh aku satu rumah dengan mertuanya gitu? Iya. Rame dong? Iya rame. Aku sempet diusir, tapi caranya halus. Mungkin ya dibilang waktu itu dibilangnya apa ya? Maksudnya pulang aja deh gitu, dari rumah aja deh sekolahnya gitu kan. Jangan di sini gitu. Di situ aku ngerasa kayak dilempar ke si ini aja deh, ikut si ini aja deh gitu. Oh iya. Kayak gitu. Jadi waktu perlakuan kayak gitu nggak enak, nggak ngasih tahu sama papa, nggak ngasih tahu sama mama waktu. Kalau secara langsung aku dihina sih enggak sih Bang, cuman ya itu perlakuan itu sih yang ngerasa kayak aku ini mungkin di sini nggak dianggap gitu, disuruh pergi kayak gitu. Tapi sekarang keluarga yang di kampung masih enakan atau masih komunikasi enak nggak? Komunikasi, malah sekarang komunikasinya lebih ini ya, lebih kayak aku tuh ngerasa kayak dianggap banget sekarang, kayak dianggap keluarga. Why? Kenapa ya, gitu? Bang? Aku juga gak ngerti. Mereka nggak ingat yang masa-masa lalu yang ngejek kamu, mengucilkan keluarga kalian gitu? Bahkan ada satu hal yang aku gak perlu sebut itu siapa sebut aku nama ya. Ya. Pokoknya itu saudara aku. Jadi waktu itu sehari sebelum mama aku meninggal. Kan kalau di sana itu suka ada Maulid Nabi ya. Jadi kita ngaji kayak di masjid-masjid gitu. Iya betul. Nah sehari sebelum itu tuh mama aku tuh udah ngomong, udah bilang kayak gini, kayaknya aku udah enakan nih, dia bilang kayak gitu. Bisa gak bantu mandiin aku, kata dia kayak gitu. Itu pagi atau malam itu? Sore-sore ya. Terus ya udah aku bantu mandiin. Terus dia bilang pas aku mandiin gini kan, aku elus-elus gini, kayaknya aku mau sembuh deh, katanya gitu. Waktu itu mama lagi sakit? Lagi sakit. Dia lagi sakit parah. Badannya tuh bengkak dari atas ke bawah. Kata dokter waktu itu dia komplikasi jantung sama liver. Nah cuman
aku inget gimana ya sentuhan dia, aku inget ngerawat dia. Aku sayang lah pastinya sama mama aku ya. Kamu yang terakhir ya? Yang terakhir ya, yang terakhir yang rawat. Cuman gini Bang, jadi pas sore itu aku mandiin dia enakan. Sampai besokannya itu dia minta aku bikinin bubur kacang ijo. Kesukaannya. Terus dia bilang taruh aja di situ di samping ranjang dia kan. Iya. Sama obat. Nah, terus dia nyuruh aku pergi. Nah, nyuruh aku pergi itu dia bilang menghargai lah karena yang punya masjid ini masih saudara gitu. Jadi datanglah ke maulid itu gitu. Iya. Terus aku pergi dong dengan bawa 2 adik. Waktu itu kan adikku masih kecil ya. Yang satu masih 1 tahun, yang satu masih 3 tahun. Jadi 2 adik itu aku bawa. Aku pergi, yakin nih mamu ditinggal? Iya nggak apa-apa katanya, tinggalin aja itu si kacang ijonya di samping. Maksudnya yang ngerasain cerita sehari sebelum mama meninggal itu aku gitu kan. Kamu aja ya. Iya. Tapi pada saat aku tinggalin, ternyata disitulah detik-detik terakhir mama aku. Jadi pulang dari masjid udah gimana? Sebelum selesai di masjid aku tuh udah dijemput sama paman aku. Cepat pulang katanya. Aku udah deg-degan nih. Kenapa gitu kan? Di perjalanan itu perasaanku udah nggak enak gitu kan. Ya. Nyampe depan gerbang udah ada bendera. Bendera tanda kematian. Itu aku dengan lutut yang kayak melayang dan aku langsung terjatuh gitu aja, gak bisa berdiri. Pingsan posisi? Pingsan sih enggak, cuman aku kayak lemes gitu aja, gak ada tenaga gitu kan. Terus aku masuk ke dalam kan. Tahu nggak apa yang diperlakukan sama saudara aku? Aku dihina-hina. Wih, masa dihina udah kemalangan loh kok? Iya, kemalangan, dan dia nggak tahu posisinya aku meninggalkan mama aku tuh bukan dengan sengaja aku meninggalkan, itu atas permintaan dia. Kan mungkin, mama yang ngasih. Mungkin itu bagian dari nazar dia juga kali ya. Betul. Kan kondisinya waktu itu udah parah. Jadi dia tuh udah berapa kali datang, tetangga itu udah ngeriung-ngeriung gitu, udah ngajiin dia gitu kan. Iya. Terus akhirnya nggak jadi meninggal lah ibaratnya gitu. Jadi betul. Dia ngerasa kok menyedihkan banget gitu. Aku pengennya kalau meninggal itu janganlah merepotkan orang lain. Dia terucap seperti itu. Jadi kayak Tuhan itu mungkin mengabulkan permintaan dia gitu loh. Jadi saat meninggal itu dia emang benar-benar lagi nggak ngerepotin siapa-siapa gitu. Sementara bibi aku ini kan nggak tahu ya posisinya kalau semalam aku rawat mama aku kayak mana, intens hubungan kita gimana gitu kan. Kayak sehat-sehat aja waktu itu ya. Pada saat dia meninggal itu aku langsung dipojok-pojokin gitu. Kayak mental aku tuh kayak kena gitu loh Bang. Dia bilang gara-gara lu nih mama lu meninggal gini gitu kan. Jadi pada saat itu masih di situ jenazah mama waktu itu? Iya, masih di situ. Jadi dari situ tuh kayak ngena aja di hati aku sampai sekarang, kayak penyesalan seumur hidup gitu loh Bang. Kenapa sih gue nggak ada di sampingnya mama gitu waktu itu gitu. Mungkin kalau aku nggak digituin sama saudaraku, mungkin aku nggak sebersalah ini gitu. Iya betul. Cerita kita sama juga sih. Mamaku juga meninggal, sedih lah gitu kan ceritanya sampai tes air mata. Seandainya mama masih hidup nih, seandainya masih hidup, apa sih yang pengen kamu lakuin sama mama itu? Banyak banget. Bahkan yang paling intinya deh, untuk membahagiakan lah gitu. Ada nggak yang belum kecapai? Aku pengen ngasih segalanya sih buat mama aku. Kalau papa nggak? Dua-duanya lah ya. Kalau papa karena sekarang masih ada ya. Masih ada. Jadi dia ngerasain banget. Bahkan waktu aku bisa sampai wisuda itu papa aku nangis. Mungkin karena mama nggak ada di situ ya. Sorry ya. Karena mungkin mama nggak ada di situ. Iya. Kalau sama mama banyak yang pengen aku lakuin. Karena waktu itu aku masih kecil, aku masih belum bisa ngasih dia apa-apa. Terus dia udah pergi. Jadi pada saat aku merasa sekarang aku udah mampu, dulu itu dia kan sakitnya jantung. Katanya harus banyak makan protein nabati gitu kan. Jadi harus banyak makan kacang-kacangan. Itu dia bilang, Umi, aku kan manggil dia Umi ya. Iya. Umi tuh pengen banget makan kacang Garuda yang di Kope itu loh. Kan itu kan gak asin. Iya itu betul. katanya bagus. Aku gak mampu beliin gitu. Pada saat itu gak sanggup beli waktu itu ya? Gak sanggup. Bahkan yang saset yang kecil aja. Iya. Jadi
aku ngerasa belum membalas apa-apa sama mama aku kan. Oh. Makanya aku tuh sayang banget sama setiap mama-mama teman-teman aku, suka aku anggap kayak ibu sendiri gitu. Iya. Karena penyesalan aku banyak pasti tinggal mama. Kadang apalagi kalau aku pulang kampung kan sekarang. Iya. Mungkin mereka lihat ya secara finansial aku udah sukses lah. Iya, lumayan gitu oke, ya. gitu. Maksudnya enggak kayak dulu. Nggak kayak aku dulu, mau iya, apa iya. bisa gitu. Cuman mau ngajak sekedar liburan orang tua aku bisa gitu kan. Jadi tetangga tuh suka bilangin, coba mamamu ada ya. Wow. Itu tuh nyakitin banget. Iya betul. Seandainya mama di situ mungkin situasinya lebih happy ya. Iya. Lebih sempurna iya. gitu ya. Sometimes itu sih yang selalu kayak jadi penyesalan seumur hidup aku, belum bisa bahagiain mama dan dia udah pergi lebih cepat. Gitu. Kalau sama papa sekarang Sama papa perlakuannya gimana? sama. Aku apa yang papaku mau aku kasih. Tapi kabarnya sehat ya papa di kampung. Alhamdulillah sehat. Dan apa ya, dia kan sekarang udah jadi kayak sesepuh gitu di kampung. Oh, jadi kalau ada orang meninggal apa dia yang disepuhkan, dia yang ngurus-ngurusin kayak gitu. Juga kalau misalkan ini dia punya beberapa anak ngaji gitu. Jadi kegiatan dia adalah ya. Gitu. Waktu atau sebelum mama meninggal ada cekcok nggak? Atau memang semua everything is fine Dengan siapa? sama mama? Semua aku. baik-baik aja ya? Aku. Iya, baik-baik aja atau Baik-baik pernah aja. cekcok sedikit? Baik-baik aja. Cuman pada saat mama aku masih sehat, aku pernah bikin satu Kesalahan. Namanya anak-anak ya. Iya wajar. Jadi waktu itu kan mamaku sering ngomel gitu. Kalau bapak kan beda ya. Iya, Dia nggak ngomel tapi dia langsung pegang pak gitu kan. Tapi kalau mama tuh nyerocos, tapi dia nggak main tangan gitu. Menurutku itu bikin telinga gue gedek gitu kan. Iya. Jadi waktu aku dimarahin sama mama kayak gitu, terus aku dikurung di kamar. Nangis. Kayak di kamar gudang gitu. Nangis Aku nggak? kan penakut nih, gelap-gelap, nangis. Terus aku yang sampai teriak-teriak, aku bilang kayak gini, kenapa sih emak gue nggak mati aja gitu. Astaga. Dan itu tuh kayak jadi terngiang-ngiang gitu kan, Mbak. Jadi nyesal ya? Iya, ternyata pas ditinggal pergi Sakit gua, ternyata. Itu yang ditinggal oleh orang tersayang itu sakit kali loh. sakit banget. Sakit banget. Dan dia dari tahun 2005 sampai sekarang aku nggak pernah nggak nyebut dia dalam doa aku. Pasti ya. Aku selalu inget dia. Aku ngerasa setiap yang dia ceritain, kenangan-kenangan itu selalu aku kenang gitu loh. Dengan meninggalnya mama ini yang membuat kamu termotivasi menjadi sukses. Termasuk juga salah satunya. Dan keduanya aku ngelihat adik-adik aku kan. Aku ngelihat adik aku apalagi yang paling kecil. Iya kasihan. Yang usia kan. setahun itu. Pada saat itu ya. Dia kan nggak dapat ASI. Iya. Terus kalau misalnya dia diurus sama orang lain gimana nasibnya nanti? Iya betul. Takutnya nanti dia udah nggak kenal sama kita lagi, jauh dari kita gitu kan. Jadi ya itu salah satu ambisi aku juga untuk cari duit kemanapun, yang penting aku bisa ngumpulin mereka, tetap kumpul sama keluarga kayak gitu, dan aku bisa sukseskan mereka gitu. Aku nggak mau ngelihat adik-adik aku itu ya ngerasain seperti aku lah. Maksudnya setidaknya ya mereka sekolahnya lancar. Harus lebih baik dari kakaknya lah gitu ya. Iya. Yang saudara atau keluarga yang ngejek kamu atau ngejek lah atau mengucilkan keluarga kalian, apakah masih dendam? Ada dendam dalam hati? Dendam sih enggak ya Bang. Cuman ada satu waktu sebenarnya aku tuh udah kayak walau gimana pun, seburuk apapun dia tetap saudara kita. Iya betul. Ya aku nerima lah. Maksudnya aku juga ngerasa pernah punya kesalahan gitu kan. Ya kita terima dong, dia tetap saudara kita. Cuman yang aku sesalkan dari saudaraku ini
kok makin sini kayak makin apa ya kalau dibilang cari muka kali ya, apa terlalu kasar kalau bilang cari muka. Cari muka itu kapan? Tahun-tahun terakhir ini? Iya. Semenjak kamu di Batam gitu. Setiap aku pulang deh, setiap aku Pulang kampung, iya. ya. Kalau setiap aku pulang itu mereka itu kayak nyamperin, saudara aku gini gitu. Pasti ya minta kan. oleh-oleh gitu. Mau dicuciin ya bajunya? Sampai segitunya? Besok mau berangkat mau dibawain apa? Bikinin oleh-oleh apa? Kan kalau di kampung banyak ya, bikin rengginang lah, apalah, dodol gitu-gitu. Sampai segitunya? Ya. Iya, aku ditawarin. Nah, kenapa sama aku aja gitu? Papa aku kan harusnya lebih dihormati ya sebagai orang yang lebih tua ya. Iya. Tapi pada saat aku nggak di kampung, Lebaran aja mereka nggak sempet nginjak rumah aku buat salamin bapak aku. Oh gitu. Jadi tapi rasa itu gimana ya? Benci enggak, tapi kecewa kali ya. Kecewa aja. Kenapa ya. sih sikapnya begitu gitu? Aku lebih seneng dia ya biasa aja gitu sama aku, nggak usah yang lebay banget. Gak usah lebay-lebay gitu kali kan. ya. Yang penting orang tua aku dihargain gitu. Karena tujuan aku kan aku nggak pengen orang tua aku diinjak gitu. Iya. Tapi yang dua hal ini kayaknya menjadi motivasi buat Sita ya supaya bangkit. Mungkin keadaan ekonomi dan keadaan keluarga atau ejek-ejekan keluarga juga iya ya. Bisa juga ya. Aku harus bangkit nih, udah diejek, udah dikucilkan gitu Iya, ya. pastilah. Sampai sekarang pencapaian yang kamu capai nih, teman-teman di kampung tahu, Sita udah sukses, udah hebat di Batam gitu. Iya. Aku ngerasa ya aku biasa aja ya, karena ya namanya di perantauan juga hidupnya ya sama sih kayak di ini. Ya pernah juga makan yang cuman pakai kerupuk doang, namanya tanggal tua ya kan. Iya. Ya sebenarnya aku ngerasa hidupku normal aja sih Bang, nggak ada yang berlebihan atau dibilang sombong lah, udah kaya lah. Tapi kok kebanyakan teman-teman aku tuh yang ngelihat aku mungkin dengan posisi sekarang tuh dibilangnya sombong karena apa, udah sukses iya gitu. Padahal aku masih seperti biasa. Biasa aja. Gitu. Sifatnya sama seperti dulu loh. Nggak Iya, berubah. sifatnya sama seperti dulu. Bahkan kalau aku pulang kampung aku cari teman-teman aku. Mana tahu setelah kamu sukses dengan sekarang sikap kamu jadi berubah, karakternya jadi berubah enggak? Enggak sama sekali. Tetap baik gitu ya. Ya aku tetap ingat Tetap semua humble gitu. semua teman-teman aku inget lah. Masih ingat perjuangan di zaman dulu ya. Bahkan orang-orang di kampung tuh ya kalau misalkan aku pulang gitu salaman, dia tuh meluk. Ya ampun, kamu sekarang udah kayak gini ya, udah ini ya sukses ya. Dibilangnya mungkin aku sukses karena mungkin Sita yang dulu itu adalah anak kecil yang cuman bisa jajain gorengan keliling, nggak nyangka kayak lah bisa dianggap tiba-tiba lah, udah iya. kayak gini gitu kan. Iya betul. Aku masih yang seneng menceritakan masa lalu aku sama mereka kalau kumpul-kumpul di kampung itu. Zaman-zaman kayak dulu gitu. Iya. Tapi memang nggak ada lagi dendam ya. Dendam enggak Biasa lah Bang, aja sama sih. sekali enggak. Suka flexing di media sosial. Apa yang kamu alami di Batam ini, jadi teman-teman kita yang di Sukabumi atau di kampung, Sita udah sukses dia nih, lihat nih IG-nya, Facebooknya, pernah gitu? Enggak ya? Mungkin ya, karena kan aku kalau semisalnya aku tuh lebih suka ngepost ya kalau aku pergi liburan, jalan-jalan. Nah aku ngepost mungkin ya itu kali ya disangkanya sukses kali ya, karena bisa jalan-jalan kayak gitu kali ya. Iya. Ya kalau aku sih di medsos nggak terlalu bagaimana sih ya Bang, maksudnya lebih ke apa yang aku lakukan aku post. Misalkan aku sekarang kegiatannya lagi hobi yoga nih gitu. Ya udah aku post gitu. Tapi tujuan bukan untuk flexing pamer gitu ya? Enggak, sama bukan sekali ya, bukan. Di Batam kan terkenal kan misalnya produk atau barang branded semua kan. Misalnya mana tahu Sita kayak gitu juga beli tas Bonia nih 25 juta post. Enggak ya? Atau Hermes. Enggak, aku boro-boro Bang. Aku tuh orangnya enggak fashionable banget. Jadi kayak pakaian yang tas biasa aja. Malah kalau bisa itu tas tuh satu sampai bener-bener rusak baru ganti gitu. Aku enggak Jadi lifestyle-nya enggak begitu boros ya. Enggak ya, enggak konsumtif gitu ya. Enggak ya. Kalau nongki masih mau nongki mau. Nongki masih karena kan aku banyak temen, biasanya aku lebih ke diajak ya. Kalau misalkan diajak nongki di sini, aku orangnya nggak bisa nolak. Gitu. Iya, jadi ya udah nongki mana gitu, karaoke gitu. Tapi masih normal lah gitu masih ya. Normal. Nggak tiap hari kan? Enggak.
Jadi udah lumayan enak lah ya semenjak di Batam ya. Ya kalau secara finansial aku bersyukur banget. Lumayan sih. ya. Iya, cukup lah. Cukup lah ya. Iya, cukup Masih buat ngebantu ngirim keluarga. sama papa ya? Ya sekarang itu sebenarnya yang mensupport penuh biaya di kampung adik aku kuliah itu ya adik aku yang di Maldives ini, dia support penuh gitu kan. Iya. Cuman ya kalau aku paling ya dikit-dikit lah, kalau misalkan dia ada tugas apa minta uang aku kasih kayak gitu. Aku nggak terlalu fokus ini, soalnya kan pertama aku menghargai suami ya. Iya, Sekarang betul, kan aku udah betul. berkeluarga. Iya. Aku menghargai suami walaupun suami secara ini dia ngasih gitu. Cuman kan dia juga punya adik Iya, gitu. betul. Kita harus sama-sama Iya, ini balance dong, lah, ya, balance balance. gitu. Iya. Jadi aku paling bantu-bantu aja. Bantu. Tapi nggak fokus kayak dulu lah waktu masih lajang gitu. Udah punya anak belum? Belum. Udah berapa tahun? Udah Married. Februari kemarin baru anniversary 7 tahun. Wah, udah lama ya. Iya udah lah. Wow. Masih Nah, pacaran aku masih aja nih. nyinggung nih wedding ya. Heeh. Mungkin kamu agak sedih dikit, ya nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Apa tuh? Ketika di wedding partimu, mama nggak ada dong. Iya. Ya, so what do you feel? Coba ingat dulu flashback ke belakang ketika di wedding itu, mama nggak ada. Gimana sih momennya tuh gitu? Sedih dong. Sedih. Kamu keluar air mata nggak waktu itu? Keluar air mata itu pada saat Kapan itu? ini Netesnya apa itu? tuh kan ada tuh adat yang kalau misalkan ini tuh kayak sungkem ke orang tua tapi Di yang akad nikah bukan? iya di waktu bukan di akad nikah. akad deng, pas di resepsi itu kan adat masuknya di resepsi. Iya. Jadi pas di resepsi itu kan ada kata-kata kayak kita Wejangan itu gitu. minta Iya, maaf iya, ke orang iya. tua gitu ya kan. Nah itu pas disebutin ibu tentang ibu aku tuh nangis sejadi-jadinya. Di situ. Iya, pastilah itu nggak bisa ini ya, sedih banget. Papa waktu itu ikut nangis juga ketika kamu nangis? Kalau cowok gak terlalu kelihatan ya Nggak kelihatan. sedihnya. Tapi ya Iya, mungkin cuman kita ada- bisa ngerasain sih. Iya. Dirimu nangis sekali di situ Iya. ya. Aku ngelihat bapakku tuh nangis mungkin pada saat aku nikah pertama sama pada saat wisuda. Oh. Aku ngerasain dia yang mungkin waktu wisuda ya nangisnya kayak gitu juga ya. Iya. Sedih tapi bahagia. Gimana sih? Waktu Kayak wedding juga nangis bahagia Iya, juga ya. Iya. Kalau misalnya mama di situ mungkin kamu lebih happy kayaknya. Waktu wedding itu ya. Biasanya kan cewek-cewek nih ya, menurutku yang aku lihat lah. Jadi kalau cewek married paling tidak itu kayaknya lebih komplit kalau mamanya ada gitu. Mungkin menghandle segala sesuatunya mama itu lebih ada gitu Iya, ya kan. iya, benar. Teman curhat, Iya. teman ini. Kalau itu kan jadi kayak kita yang backup sendiri dan rasanya itu kalau sama papa kan beda jauh ya. Iya beda kan feel-nya. masalah gender ya nggak mungkin lah sedekat itu sama papa ya kan. Iya. Setelah married nih kamu curhat ke siapa kok soal pribadi? Kalau seandainya mama mungkin ada, mungkin sama mama tuh pasti aku yakin Pasti. ya kan. Magu kayak gini loh, magu kayak gini gitu. Terus Curhat. ketika pulang nih aku masih bisa bayangkan itu cewek. Aku mau nangis juga nih. Kamu pulang kampung, mama masih hidup. Kamu cerita tuh selama di Batam selama setahun ini aku gini wah peluan. Yakin ya aku pasti kayak gitu. Seandainya mama masih hidup ya. Jadi sekarang kamu curhat sama siapa? Ada personal pribadi, teman, keluarga? Ada. Teman, keluarga. Bukan keluarga, tapi orang lain yang udah aku anggap sama kayak keluarga sendiri. Oh, di Malah Batamin aku ya? itu ngerasa kayak nemu keluarga itu ya dia gitu. Yang kakak angkat aku yang di Uban itu. Aku ngerasa pertama kali aku diangkat dari titik terendah itu sama dia. Ya mungkin itu yang Tuhan kirimkan ya lewat dia kali ya. Iya. Tapi aku ngerasa dia itu selain jadi kakak, aku ngerasa dia tuh kayak keibuan. Dia denger setiap keluh kesah aku. Bahkan jauh dari saudara-saudara aku gak ada yang kayak gitu. Iya ya. Jadi aku ngerasa itu adalah orang pertama lah kalau misalkan aku ada masalah, aku lari ke dia. Sekecil apapun dia tahu masalah aku gitu. Masih sering komunikasi? Masih. Jumpa, sampai, ketemu? Jumpa terakhir itu kapan ya? Sebelum kemarin ada COVID naik lagi ada tuh dia sering bolak-balik. Anaknya kan sekolah di Batam. Iya, sekolah betul. di UIB ya, di SMA apa tuh yang ya yang di Simpang 3 itu apa?
Di mana? Ulil Albab. Oh iya betul. Di SMK Ulil Albabnya, tapi Batu Aji kan. Iya. Nah kalau dia kesini dia berkunjung. Bahkan kemarin juga dia sempat lihat story aku kan, makan durian enak, nanti kakak ke situ traktir ya, Iya, gitu kan. iya. Iya datang aja Oke. sini. Masih komunikasi sih intens sama dia. Kapan terakhir ke kampung? Balik kampung? Balik kampung pas PPKM. Aku kejebak PPKM sebulan aku di kampung waktu itu. 2021, 2020 ya? 2000 20 ya. Antara itulah ya. 2021 deh. 21. 2021. Semua baik-baik aja di kampung ya. Alhamdulillah baik-baik aja. Pernikahan gimana nih sekarang? Aman-aman aja? Are you happy? No, I'm happy, very ya? happy. Very happy. Iya. Dengan kondisi finansial udah oke, dengan pasangan suami istri yang happy juga. Iya, punya pasangannya nggak ribet kali ya. Nggak ribet Jadi ya. dia tuh apa ya, easy go aja gitu. Kalau misalkan ini ngizinin kayak gitu. Kalau misalkan bahkan dia tuh udah tahu aja nih sifat istrinya kan, aku banyak kemana-mana tuh kan. Selain acara yoga, kadang Sabtu Minggu juga bukan quality time, malah pergi yoga outdoor Iya. atau latihan apa. Tapi gitu. Dia easy aja. Legowo aja ya. Legowo aja gitu. Sesabar itu. Jadi akunya enjoy gitu. Kalau di keluarga ada nggak pencapaian yang pengen kamu capai berdua gitu? Yang pengen dicapai berdua apa ya? Iya, ke depannya. Kami pengen kesini loh, atau kami pengen beli ini gitu. Ada. Pengennya umroh bersama sih. Gitu aja. Iya. Tapi udah punya segalanya atau gimana? Atau cukup atau sejahtera kategorinya? Aku dibilang punya segalanya enggak lah, Enggak juga Bang. ya. Masih jauh lah dari itu. Kami cukup. Cukup lah ya. Iya, cukup. Ada nggak kira-kira yang pengen kamu sampaikan sama saudara kandung ya, teman saudara kandung lah, bukan teman sih, saudara kandung atau papa, apa sih yang pengen kamu sampaikan buat mereka? Ada nasihat atau masukan gitu? Kalau mereka dengar podcast ini gitu. Buat adik-adik aku udah bahagia sih lihat perkembangan mereka. Jadi mereka itu nggak harus yang menjajaki kayak aku dulu, kesusahan kayak gitu. Aku cuman berdoa ya mereka sukses lah ke depannya gitu. Tapi Cita-cita jangan mereka lupa sama tercapai. kakaknya dong ya. Jangan dong. Adik-adik aku sih so far sih sampai saat ini sih asik-asik Baik-baik ya, semua, baik-baik. baik gitu. Ya mudah-mudahan lah harapan-harapan mereka tercapai. Buat papa di kampung. Buat papa apa ya? Aku sangat sayang banget sama papa aku. Kalaupun aku nggak pernah ngutarain itu. Iya. Itu aja. Ada yang mau dikasih sama papa atau yang mau dibahagiain untuk ke depan? Seperti apa? Mungkin tak ngajak jalan-jalan atau naik haji atau apa gitu. Itu tuh kalau naik haji tuh dia udah didaftarin dari 2014 kan, Udah. nyicil tuh kan. Udah pergi. Harusnya kemarin itu dia berangkat tahun 2020. Tapi qadarullah kan pandemi ya. Ya, jadi ya. Ya jadi akhirnya ya belum dapat jodoh untuk berangkat ke sana. Tapi mudah-mudahan sih tahun ini, karena kemarin dia tiba-tiba dipanggil nih sama orang puskesmas, disuruh ngelengkapin data apa tuh tentang kesehatan Iya, gitu iya. kan, Iya, katanya iya, untuk keberangkatan haji. Nah mudah-mudahan doain ya, mudah-mudahan tahun ini bapak aku bisa berangkat. Jadi amin. jangan ada covid lagi deh ya. Iya betul. Itu aja sih. Sita udah nikah 7 tahun ya. 7 tahun Anak belum ada. belum ada. Belum. Ini enggak sebuah apa ya? Jadi bahan perbincangan enggak di antara teman-teman kamu? Ada enggak? Di antara teman-teman Atau malah ya aku tuh orang sekitarmu lah? kalau sama teman-teman aku banyaknya disupport ya. Kan aku juga program gitu kan, Iya. dari mulai tradisional, dokter gitu. Nanti teman-teman aku tuh banyak yang care, coba ini deh, coba itu deh gitu kan. Aku ngerasa kalau temen
malah banyak yang support sih. Tapi dua-duanya baik-baik aja, normal gitu. Secara medisnya baik-baik aja semua. Baik-baik aja sih, cuman Baik-baik mungkin memang belum dikasih aja kali ya. Mungkin belum Tuhan Iya, ngasih ya. Iya, mungkin kitanya belum siap kali ya. Tapi tetap bawa dalam doa, dalam sholatnya. Pasti dong. Pasti setiap hari ya? Pasti ya. Kan kalau di Islam itu ada namanya hajat ya. Kita sholat hajat gitu. Topik doanya itu pasti dibawa di situ. Iya. Oh. Keinginan kita itu ya pastinya yang paling kita inikan itu ya semoga cepat dikasih momongan gitu. Cuman qadarullah ya sampai sekarang belum. Jadi kita enjoy aja. Tapi tetap bersyukur ya. Ya bersyukur. Karena emang apa ya? Kalau aku tuh prinsipnya gini Bang. Yang namanya hidup itu kan ya kita juga lahir sendiri, mati juga sendiri. Jadi yang namanya anak, harta itu semuanya tuh kan ujian gitu ya. Kalaupun dikasih, Allah kasih kepercayaan ke kita, ya kita harus jaga baik-baik. Itu juga kan ujian kan. Apakah kita bisa merawatnya dengan baik? Ya kita percayanya ke situ aja gitu. Jadi dengan bersyukur itulah kita jadi enjoy gitu. Wow. Memang kalau udah bersyukur memang semua kayak enteng aja ya kalau udah bersyukur ya, kayak happy bawaannya ya. Ada program yang mau diikuti ya, memang tetap diikuti. Program kesehatan lah gitu. Seperti apa ya? Kayak misalnya untuk program buat apa kesehatan punya anak gitu. Paling kita sekarang ke pola hidup aja sih. Pola hidup, lifestyle-nya lah ya. Iya, kayak makanan gitu kan, makanan apa yang harus dijaga gitu. Gitu aja. Sukabumi itu suku aslinya apa sih? Sunda. Jadi Sita Sunda. Iya, Sunda. Bisa Mama bahasa Sunda. Sunda juga. Sunda. Kami sekeluarga tuh gak ada yang merantau. Orang asli Sunda semua. Malah mama sama bapak aku tetanggaan. Iya. Sekampung. Kalau di kampung tuh kan kayak gitu kan. Nggak merantau kemana-mana, lingkungan situ-situ aja. Jadi suami kamu Sunda juga? Enggak, suami aku Sulawesi. Makassar. Masih bisa bahasa Sunda? Masih dong. Masih sebagai orang lancar Sunda ya? asli nih. Gitu. Apa kalau misalnya sehelonya Sunda kayak Batak kan horas. Kalau Sunda apa sih? Say hello. Iya kayak welcome gitu, horas gitu. Kalau Batak kan horas kalau ada teman datang gitu. Kayak bilang welcome lah. Kalau Sunda apa ya? Masa nggak tahu? Sunda apa ya? Gak ada horasnya maksudnya. Ya, yang sama dengan itu. Kalau di Batak kan horas gitu. Kayak orang Batak aku menjua-jua. Batak Toba horas. Kalau Sunda apa ya? Enggak, kalau Sunda tuh ya kalau bilang ini ya udah. Atau kayak bilang say hello atau hai gitu. Hai sama. Juga. Nggak kental nih Sundanya ini. Nggak kental. Iya perasaan sama deh kayak gitu. Nggak ada yang ini. Jadi kalau bilang apa kabar? Kumaha kabarna gitu. Kalau kumaha damang itu apa? Gimana sehat gitu. Kalau kumaha dainang? Dainang? Iya. Dainang apa ya? Nggak ada. Itu dainang bahasa Batak. Kumaha damang apa tadi? Gimana sehat? Sehat. Kalau manggil cowok apa tuh? Manggil cowok ujang. Kamu manggil aku nih cowok, manggil apa nih? Bahasa Sundanya. Ya kalau lebih tua A gitu kan. Kalau sebaya gitu? Kalau sebaya gini ujang. Jang. Kalau cewek sama cewek? Neng. Iya. Kalau kamu manggil ibu-ibu yang tua? Ece. Oh gitu. Jadi kalau nelpon papa di kampung bahasa Sunda? Bahasa Sunda. Kental ya. Tapi kadang aku masih kalau ngomong sama bapak kadang kecampur-campur sih. Ada bahasa Indonesianya. Tapi papa paham gitu? Paham ya. Nggak harus Sunda kali 100% gitu ya? Suka agak kagok sih sedikit-sedikit. Tapi ya kalau mereka ngomong aku paham lah. Sunda semua. Aku pikir kamu Jawa loh kemarin. Jawa. Iya, bahasa Jawa nggak bisa? Bisa. Sedikit-sedikit. Mau ditanya apa? Nama kamu siapa? Bahasa Jawa. Nama kamu siapa? Sopo. Sopo jenenge? Sopo jenenge. Kamu udah makan belum? Gitu. Terus mangan urung. Oh, itu Jawa apa itu? Jawa Barat ya? Jawanya Sukabumi ya? Bukan, itu Jawa Tengah. Oh iya. Kalau Jawa Barat itu kan masuknya ke Sunda ya. Oh, tapi di Jawa Barat kan pasti ada Jawanya juga lah.
Enggak dong. Enggak ya? Jawa Barat itu Sunda purenya. Jawanya nggak ada. Enggak ada. Bahasa Jawa itu ya. Di kampung Jawa Timur. kamu nggak ada wong Jawa itu? Enggak ada. Aku ketemu orang Jawa di perantauan semua. Tapi kalau ngomong bahasa Jawa bisa lah dikit-dikit Ngomong ya. bahasa Jawa bisa karena Bisa dari lah. mulai aku di penampungan ketemu orang Jawa. Terus aku di tempat kerja yang di Toserba itu setahun aku orang Jawa semua. Iya, ya. Ngomongnya bahasa Jawa gitu. Sunda ya. Sunda. Pantas lah. Kenapa? Kamu cantik. Biasanya orang Sunda cantik-cantik katanya. Itu betul Kata ya kalau siapa? kita ke Bandung, ke kampung ya suku Sunda lah gitu ya, orang Sunda ceweknya tuh cantik-cantik semua. Itu betul nggak ya? Mungkin, tapi nggak tahu ya. Enggak. Nggak tahu. Ya aku baru tahu kalau kamu orang Sunda kan setelah di podcast ini. Ih pantas orang Sunda ternyata. Cantik-cantik. Jawa Sunda hampir sama sih, cewek-ceweknya cantik-cantik. Bukan- Khususnya Sunda sih yang cantik nggak ada. Di Sunda- itu adanya gelis. gelis. Oh, itu artinya gelis cantik. Iya. Oh gitu. Adikmu ada lagi? Cewek, adik cewek. Cewek di bawahku ada. Kami selisih usia 3 tahun. Lebih cantik siapa? Dia manis anaknya. Dia ada lesung pipit. Pokoknya dia hitam manis. Dia ada terus ada gingsulnya. Itu aku suka. Iya, Kalau iya. kalau aku kan nggak ada kan, nggak ada lesung pipit, nggak ada gingsul. Jadi aku suka iri aja gitu lihat dia. Kok bisa gitu dia gitu Iya. ya? Oh, tapi kalau putih lebih putih dirimu. Iya, dia hitam manis anaknya. Ini putih treatment atau memang dari sononya kamu putih? Aku nggak treatment juga sih bang. Enggak sih ya? Cuman kayaknya emang cuaca Batam cocok kali ya Cocok sama ya. aku. Malah aku kalau balik ke Sunda, pas balik ke sini, kawan-kawanku bilang, kamu hiteman ya gitu. Oh. Aneh kan? Iya, Biasanya iya, kan iya. orang di suhu dingin kan putih ya. Kalau aku kebalikannya. Iya, Malah betul. aku di sini putih, balik aku malah hitam. Sana ya. Berarti kalau lama-lama di kampung makin itu. Kayaknya dulu aku pertama kali ke sini keling deh. Iya. Badan yang kayak gini, ini memang dari dulu kayak gini atau pernah gemuk atau karena yoga? Enggak, aku gemuk nggak pernah. Eh. Malah aku dulu kecil banget. Dulu tuh aku buat nyampe 40 aja tuh susah. 40 kilo? 40 kilo aja tuh susah. Wow. Makanya aku dulu kecil. Enteng bisa dicampain ya. Iya. Jadi sekarang berapa timbangannya? Dia di atas 40 dong pasti. Udah di atas 50 banget. Tapi ini Nggak usah masih tanya deh. udah ideal menurut kamu? Menurutku harus nurunin dikit sih. Dikit ya. Soalnya kemarin itu pas yoga outdoor, Ah. kita kan ada kayak tes ini ya tentang masa otot kita berapa, masa otot, kayak ngetes kayak gituan gitu Iya, kan. iya. Dan ternyata aku masih ada lemak. Oh. Jadi aku masih punya PR untuk ngecilin lagi dikit. Oh, tapi pola makan dijaga lah ya. Pola makan dijaga, cuman aku kadang banyak hilafnya. Jajanan itu loh suka gak tahan. Kan orang self Sunda, control nggak ada ya. orang Sunda kan biasa siomay, cilok kan. Makan makanan kayak gitu lah ya. Iya, jajanan itu yang aku nggak bisa. Tapi aku herannya gini loh. Badan kamu udah kayak gini. Ini curhat sedikit ya. Aku kan sering ngambil konten di VPN ya. Ya. Kamu sama Putri ya. Hai Putri. Kalau kamu difoto sama Putri, aku paling kesal kalian bilang fotonya jelek, fotonya gemuk. Gemuknya di mana lo? Badan kalian udah ideal-ideal kayak gini gitu. Aku paling di mana sih gemuknya orang ini? Udah kayak gini, udah langsing. Gemuknya di mana? Kayaknya salah angle kali ya. Salah Iya. angle pengambilan kali ya. Jadi kita kayak- kelihatan kayak bengkak gitu di foto. Badanmu sama badan Putri kalian berdua emang gemuk. Kami sih Gemuk nggak? mengapresiasi badan sendiri, cuman kayaknya salah yang ngambil foto. Iya, setiap Angle-nya tuh kalian yang komen salah. aku yang fotoin, "Bang, aku kok gemuk kali di foto ini." Gemuk kali. Kok perasaanku nggak gemuk lah, kok dibilang gemuk kali ya. Ini masih gemuk menurut kalian? Ngurangin dikit. Dikit lagi. Gemuk sih enggak, Oh. ngurangin dikit aja. Iya. Karena masih ada masa lemak. Jadi belum perfect lah. Iya. Tapi dengan body kayak gini, wajah kayak gini, udah cocok model-model kayak gitu loh sebenarnya. Model. Iya. Model yoga, iya kan, model yoga. Model yoga, Iya, iya. boleh lah model yoga. Secara kepercayaan diri kami cuma percaya diri pada pose yoga doang. Iya. Kalau untuk ya pose-pose kayak model-model yang Untuk profesional belum lah. Profesional belum lah, ya. jauh. Tapi sebenarnya wajah sama bodinya bisa menjual sih.
Oh ya? Bisa ya untuk di push ke profesional pun bisa-bisa aja. Jualin dong kalau gitu. Human traffic ya kan. Kamu udah capai bagus semuanya, segala satunya udah oke-oke aja nih gitu kan. Ada nggak motivasi atau nasihat buat teman-teman yang di luar sana yang punya pengalaman persis yang kamu alami, yang sesakit itu loh zaman dulu? Coba kasih tahu, kasih motivasi lah gitu. Apa ya? Ya buat teman-teman yang ngalamin kayak aku sih, intinya jangan pernah berhenti berjuang. Dan kita harus berdamai dengan keadaan. Karena kalau kita juga menggebu-gebu, berambisi, penuh kebencian, membenci orang yang menghina kita, itu cuman menyakiti diri sendiri menurutku. Jadi kita harus berdamai dengan keadaan, terus kita tetap berjuang. Itu aja sih. Kita berjuang untuk bangkit ya. Iya. Tuh bangkit. Karena emang hidup itu ya gitu Bang. Maksudnya ya kita jatuh berdiri lagi. Jatuh bangun. Nggak boleh udah jatuh mengeluh. Aku paling benci sama teman yang kamu enak ya udah sukses gini. Iya. Aku itu enak nih udah ada mobilnya. Udah ada nih gitu ya semuanya. Gue gini-gini aja lah, perjuangan lu apa? Kalau lu cuman ngomong doang kayak gitu, ngeluh-ngeluh doang sama orang, ya lu nggak bakal ada hasil apa-apa gitu. Orang lain kan tidak tahu proses yang kita alami. Gitu. Intinya ya semua orang, mungkin setiap orang sukses juga pasti ada perjuangan lah. Pasti mereka juga bakal ketemu di titik terendah. Tapi gimana kita bisa berdamai dengan keadaan dan jangan pernah berhenti untuk bangkit kembali. Mantap. Dengan podcast ini, dengan kita ngobrol tadi, semoga ya teman-teman yang bilang kayak gitu tadi, dia tahu ceritamu. Oh, Sita dulu kayak gini. Wow. Wonderful perjuangannya. Wow, sampai mau jadi IRT Malaysia. Jadi mereka yang kenal denganmu, yang tak podcast ini nanti ya tonton ya, yang kenal dengan Sita ya, udah tahu ya. Jangan bilang lagi enak ya Sita ya, enak Sita. Jangan lagi lihat perjuangan dia sampai di penampungan sampai ini, iya kan? Untung aja kan waktu gue berjuang kayak gitu Bang, nggak musim Facebook dulu, jadi nggak gue post-post tuh kan yang pas kesusahan. Iya betul. Kita pas senang-senang doang kan. Iya betul. Tapi memang nggak suka flexing ya? Enggak ya? Tapi zaman sekarang dikit-dikit flexing loh. Ya disebut flexing itu dalam bentuk apa dulu? Kalau kita kayak kegiatan ya jalan, nongkrong sama teman, itu kan hanya sebatas apa ya, menyimpan memori ya, kenangan gitu. Menurutku itu bukan flexing. Tapi nggak tahu ya gimana penilaian orang. Oke. Udah berapa lama di Provinsi Kepri? Mulai dari tahun 2008 sampai 2022 sekarang. Oke. Orang Kepri biasanya itu kalau di acara formal, ini aku mau tanduk langsung nih ya kan, dirimu. Itu biasanya bisa pantun loh. Mas, kamu bisa pantun gak? Jangan salah loh. Aku kalau di kantor itu kadang ditunjuk jadi MC. Iya, kan? Oke. Disuruh baca pantun. Iya betul. Oke. Tapi pantunnya aku baca. Gak bisa improve sekarang gak? Tes dulu nih Sita nih. 2000 berapa tadi? 2008. Wih, 8 sampai 2022. Kamu lebih lama. Aku mulai tinggal di Batam 2016. Pasti kamu udah lebih jago pantun nih. Bisa diuji buat salah satu pantun dulu yang singkat aja. Nyangkut setulusnya juga boleh, nyangkut namaku, namamu, keluarga atau dirimu, bisa nggak? Nggak deh. Atau tentang podcast ini juga boleh. Bisa buat pantun yang singkat aja. Enggak, aku nggak pandai deh. Jadi nggak bisa pantun. Nggak bisa. Biasanya aku searching dulu. Searching dulu. Nggak berdasarkan inisiatif sendiri. Dimodif dulu gitu, susun dulu ya. Oke. Horas Podcast Selabar.